Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamin nabiyina wal mursalina wal mujtahidina wan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya dan para pemirsa masih bisa melaksanakan aktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita semanjungkan kepada junjungan kita, kekasih kita, idola kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai makhluk, kita sebagai umat yang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berselawat kepada Nabi Muhammad, harus mempunyai cinta kepada Nabi Muhammad, karena dengan cinta, dengan berselawat kita akan diakui sebagai umat yang ada Nabi Muhammad, dan kita insya Allah akan mendapatkan syafaat kajian Nabi Muhammad. Allahumma amin. Mari para pemirsa, kita berselawat bersama agar mendapatkan syafaat kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Irfa' ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terhormat kepada Dewan Juri Lomba Dari yang insya Allah bijaksana dalam menilai para peserta lomba dari, yang terhormat kepada perguruan Yayasan Mat'aul Anwar Cinta Mulia dari RA, MI, MTS hingga Alia, yang semoga masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan tak lupa pula kepada para pemirsa yang sedang menonton saya dengan wajah seperti ini. Saya Muhammad Kamal Kansyah akan menyampaikan sebuah pidato yang saya beri tema keutamaan orang yang mencari ilmu dan keutamaan orang yang memiliki ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Orang yang mencari ilmu sangat-sangat diwajibkan bagi kaum muslim laki-laki dan muslim perempuan. Pada lafaz fariidatun bermakna fardu yang dimana mempunyai makna balaghah, diambil dari lafaz farada yang tersusun dari kalimat masdar. Asalnya ialah fardun, lalu tambahkan dengan makna balaghah menjadi fariidatun, kewajiban yang sangat-sangat diwajibkan untuk para makhluk Allah. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mencari ilmu oleh Allah akan
akan diangkat derajatnya, kemuliaannya akan diangkat oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah mengetahui betapa wajibnya mencari ilmu, betapa wajibnya menggapai ilmu, apakah kita masih bermalas-malasan? Apakah kita masih berleha-leha dalam mencari ilmu? Jangan bersekali-sekali untuk melalaikan, untuk bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu sangat-sangat dimuliakan oleh Allah. Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita bersama-sama mencari ilmu sebanyak-banyaknya, bersemangat jiwa berkobar, yang dimana harus mencari ilmu baik dunia maupun akhirat. Jangan sekali-sekali ketakutan dengan kehabisannya ilmu, karena ilmu sangatlah luas, ilmu sangatlah banyak, jadi tak akan ada habisnya. Ada ilmu nahwu, ilmu sorab, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu nujum, ilmu tib, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang ada di bumi ini, yang sudah diterapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, diturunkan kepada sahabat-sahabat, tabi'in, ulama-ulama, para alim, dan menuju kepada kita. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah kisah Mbak Abdul Karim dengan Mbak Khalil Bangkalan. Mbak Abdul Karim merupakan murid dari Mbak Khalil Bangkalan, pengasuh Pondok Lirboyo, Jawa Timur. Suatu ketika Mbak Abdul Karim masih bermurid dengan Mbak Khalil Bangkalan, hendak menghabiskan semua ilmu yang ada di Mbak Khalil Bangkalan. Semua ilmu yang ada di pondok pesantren Mbak Khalil Bangkalan hendak dihabiskan oleh Mbak Abdul Karim. Mbak Khalil Bangkalan yang mendengar Mbak Abdul Karim hendak menghabiskan semua ilmunya beliau, lalu berkata kepada muridnya, "Ya muridku, apakah engkau bisa menghabiskan semua rumput-rumput yang ada di lahanku?" Lalu Mbak Abdul Karim menjawab, "Saya bisa melakukan itu, ya guruku." "Maka lakukanlah itu, wahai muridku. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Mbak Abdul Karim melaksanakan mencabuti rumput dari A, B, C hingga Z, hingga akhirnya ketemu dengan ujung dari lahan Mbak Abdul Karim. Ketika sampai di ujung lahan Mbak Abdul Karim, Mbak Abdul Karim kembali ke awal semula ia mencabuti rumput. Ternyata di sana banyak sekali rumput-rumput yang sangat hijau yang kembali tumbuh, dan akhirnya bingung, kenapa ini bisa tumbuh kembali? Lalu Mbak Khalil Bangkalan berkata, itu sama seperti dengan ilmu sangatlah luas, ilmu sangatlah banyak, jadi tidak ada habisnya. Jadi marilah kita mencari ilmu, bersemangat, jangan berloyo-loyo, jangan berrantai-rantai dalam mencari ilmu. Kita harus semangat dalam mencari ilmu. Jangan takut kehabisan atas mencari ilmu. Terutama orang yang mempunyai ilmu itu sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh masyarakat. Sebagaimana dalam kitab Tanqihul Qaul, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama 'aliman faqad akramni, wa man akramni faqad akramallahu ta'ala, fa ma'wahu al-jannah." Ketika ada orang yang memuliakan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, maka engkau sudah memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang yang memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad, maka engkau sudah memuliakan Allah, dan dia akan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa yang
yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru sangatlah istimewa. Mari kita muliakan guru. Mari kita muliakan masyayikh-masyayikh kita. Betapa guru mempelajari kita dengan bersungguh-sungguh, dengan sabar. Beliau mengajarkan kita dengan penuh rasa ikhlas agar kita menjadi murid, jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Itulah guru. Guru ialah orang tuanya roh kita, yang mendidik roh kita, orang yang mendidik roh kita yang akan dibawa di akhirat nanti. Sedangkan orang tua kita, kedua orang tua kita itu hanya mendidik jasad kita yang akan hancur semuanya ketika kita sudah kembali ke dalam Allah, sudah kembali ke dalam kuburan. Marilah kita senang, mari kita berikan salam kepada masyayikh kita. Kita maknai, kita serap makna-makna yang ada dalam sholawat tersebut. Jadi kesimpulan dari pidato saya dari awal hingga saat ini, marilah kita ambil semua hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Pesan saya satu, kita sebagai makhluk Allah yang disempatkan untuk mencari ilmu harus mempunyai i'tiqad izul fatah hasba i'tiqadi rufi wa kullu man lam yantafi alam yantafi. Itu pesan dari saya. Jika ada benarnya datangnya dari Allah, dan jika salah datangnya dari saya. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her.